Saya masih selalu ingat saat yang mengubah hidup saya. Ketika saya berlari ke kedai teh yang penuh asap itu, saya pikir saya akan melihat orang-orang panik atau orang-orang yang menunggu bantuan tanpa daya. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa yang menyambut saya adalah seorang pria Asia yang dengan tenang memadamkan api. Sikapnya sangat profesional. Seolah-olah dia telah dilatih secara khusus. Saat itu, jantung saya tiba-tiba berdebar kencang, tapi bukan karena ketegangan di lokasi kebakaran, melainkan karena pesona khusus yang terpancar dari pria misterius di depan saya ini. Nama saya Anya Ivanova, 29 tahun, seorang petugas pemadam kebakaran di stasiun pemadam kebakaran Moskow. 3 tahun lalu, saya masih anggota pasukan khusus Spetsnaz di Kementerian Pertahanan. Saya terluka parah saat menjalankan misi di Afghanistan. Pergelangan kaki kiri, saya masih memiliki bekas luka yang mengingatkan saya pada masa lalu hingga hari ini. Setiap pagi pukul 7.30, alarm berbunyi. Saat saya membuka mata dan melihat keluar jendela, langit Moskow yang kelabu kebiruan selalu sama. Setelah bangun, saya terbiasa meraba pergelangan kaki kiri saya. Bekas luka itu sering membuat saya teringat alasan saya mengundurkan diri dari pasukan khusus, masa pemulihan selama 7 bulan setelah ledakan, dan kenyataan bahwa saya tidak bisa kembali ke medan perang. Tapi sekarang, saya tidak menyesal sama sekali. Profesi sebagai pemadam kebakaran ini memungkinkan saya untuk tetap membantu orang lain, hanya saja medan perangnya telah berubah dari negeri asing yang jauh menjadi setiap sudut kota di pusat kota. Setelah sarapan sederhana, saya berganti seragam dan mengayuh sepeda ke stasiun pemadam kebakaran yang terletak di pusat kota. Saya menyapa rekan-rekan kerja, lalu memulai pemeriksaan peralatan rutin. Beginilah pekerjaan seorang pemadam kebakaran, sebagian besar waktu berlalu dengan tenang, tapi begitu menerima perintah tugas, semuanya berubah seketika. Ketenangan hari ini berakhir pukul 10.30. Panggilan darurat. Kebakaran di kedai Techno. 32. Jalan Tverskaya, Moskow Timur. Sirene meraung, dan kami segera melompat ke truk pemadam kebakaran. Bahkan di dalam truk, saya diam-diam mempersiapkan diri. Setiap kali bertugas, saya harus siap menghadapi skenario terburuk, namun tetap menjaga ketenangan dalam mengambil keputusan. Ketika tiba di lokasi, saya adalah orang pertama yang melompat dari truk untuk memeriksa situasi. Pemandangan di depan saya di luar dugaan. Ini adalah sebuah kedai teh kecil bergaya Indonesia. Di papan nama depan tertulis Pesona Teh Nusantara. Bangunannya tidak mengalami kebakaran besar, hanya asap putih tebal yang mengepul dari lantai 1. Saya segera melapor kepada komandan, kedai teh di lantai 1, kebakaran kecil. Tidak ada api yang jelas. Bersiap untuk masuk, saya membawa 2 rekan kerja masuk melalui pintu kedai teh. Di dalam, bau hangus menyengat. Tapi yang mengejutkan saya bukanlah apinya, melainkan pria yang berdiri di dalam kedai. Dengan satu tangan memegang alat pemadam api ringan, dia sedang menangani beberapa titik yang masih berasap. Gerakannya cekatan dan profesional, tidak seperti orang biasa yang panik saat menghadapi kebakaran. Untungnya apinya tidak menyebar luas, sepertinya karena korsleting listrik, katanya dalam bahasa Rusia dengan aksen yang sedikit halus. Jelas sekali wajahnya adalah wajah orang Asia, tapi dia berbicara bahasa Rusia dengan sangat lancar. Saya mendekatinya, mengamati situasi sekitar dengan saksama. Sebuah stop kontak di sudut dinding memang hangus. Lantai berserakan bubuk dari alat pemadam. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah caranya menangani kebakaran, memutus sumber listrik terlebih dahulu, lalu menggunakan alat pemadam, dan terakhir memastikan api tidak akan menyala kembali. Ini jelas bukan prosedur yang diketahui orang biasa. Terima kasih banyak atas penanganan cepat Anda. Saya Anya, seorang pemadam kebakaran. Boleh saya tahu Anda siapa? Tanya saya sambil terus memeriksa lokasi. Nama saya Bima. Saya tinggal di lantai atas. Saya mencium bau terbakar dan segera turun untuk memeriksa. Jawabnya. Suaranya tegas, memberikan rasa aman dan dapat diandalkan. Anda menanganinya dengan sangat baik. Apakah Anda punya latar belakang militer?
Saya tidak bisa menahan diri untuk menanyakan kecurigaan saya. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum. Pernah ikut wajib militer di Indonesia. Saya belajar sedikit tentang cara menangani keadaan darurat, orang Indonesia. Itu menjelaskan aksennya, tapi tidak menjelaskan mengapa dia muncul di sebuah kedai teh di Moskow. Setelah menyelesaikan pemeriksaan di lokasi dan memastikan semuanya aman, kami bersiap untuk kembali. Tapi pria bernama Bima itu terus ada di pikiran saya. Ketenangannya, profesionalismenya, dan matanya yang seolah menyembunyikan sesuatu yang dalam. Keesokan harinya, dengan alasan melakukan pemeriksaan keamanan tambahan, saya kembali ke kedai teh itu. Bima sedang membersihkan sisa-sisa kebakaran kemarin. Melihat saya, dia tersenyum ramah. Bu pemadam kebakaran kembali lagi. Ada lagi yang perlu diperiksa? Tanyanya dengan nada sedikit main-main. Ini pemeriksaan rutin, untuk memastikan sistem kelistrikan yang diperbaiki tidak ada masalah. Saya mencoba membuat suara saya terdengar formal. Padahal sebenarnya saya hanya ingin bertemu dengannya lagi. Perasaan ini sangat aneh. Sebagai mantan anggota pasukan khusus, saya jarang merasa penasaran terhadap orang asing seperti ini. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Tanyanya. Semuanya normal. Tapi kedai teh ini sangat istimewa. Di Moskow jarang ada kedai teh bergaya Indonesia asli. Ini kedai milik teman saya. Saya hanya membantu menjaganya sementara. Dia sedang pulang ke Indonesia untuk urusan keluarga, katanya sambil menyeduhkan secangkir teh untuk saya. Ini teh melati dari Jawa. Coba cium aromanya, sangat harum dan menenangkan. Rasa tehnya lembut dan halus, dengan dimensi yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, enak sekali. Sangat berbeda dari teh di Rusia. Kami pun memulai percakapan serius pertama kami. Dia bercerita bahwa dia datang ke Moskow untuk mengembangkan pasar Eropa bagi bisnis keluarganya. Orang tuanya memiliki bisnis mesin presisi, komponen untuk ekspor di Jakarta, dan berharap untuk memperluas pasar ke negara-negara Nordik. Dia bertanggung jawab atas survei pasar awal, dan mencari mitra bisnis. Kenapa memilih Rusia? Bukankah negara Eropa lain lebih mudah diakses? Saya sangat ingin tahu mengapa dia memilih tempat ini. Ibu saya waktu muda pernah menjadi siswa pertukaran di Rusia. Beliau selalu bilang bahwa orang di sini paling bisa diandalkan, jawabannya sangat tulus, dan Rusia memiliki perkembangan industri yang sangat baik. Produk kami seharusnya punya pasar di sini. Sore itu, kami mengobrol panjang lebar, dari pekerjaan hingga kehidupan, dari Indonesia hingga Rusia, dari masa lalu hingga masa depan. Tutur katanya sangat mengesankan saya. Bukan hanya karena pengetahuannya, tetapi juga karena pengalaman yang terpancar dari kata-katanya. Saat meninggalkan kedai teh, matahari akan terbenam, menyinari jalanan Moskow dengan cahaya keemasan, suasana hati saya membaik tanpa alasan. Perasaan ini sudah lama tidak saya rasakan. Sejak keluar dari pasukan khusus, lingkaran sosial saya menjadi sangat sempit. Selain dengan rekan kerja, saya jarang berbicara mendalam dengan siapapun. Tapi Bima berbeda. Dia membuat saya merasa bisa menurunkan pertahanan diri, dan menjadi diri saya sendiri secara alami. Sesampainya di rumah, saya tidak bisa menahan diri untuk mencari informasi tentang Indonesia di internet. Negara kepulauan yang indah ini, tempat yang belum pernah saya kunjungi, kini tiba-tiba menjadi sangat menarik. Saya mulai menantikan rute patroli besok yang akan melewati kedai teh itu lagi. Saya mulai menantikan untuk bertemu Bima lagi. Harapan ini membuat saya bersemangat sekaligus bingung. Sebagai mantan anggota pasukan khusus, saya terbiasa mengendalikan emosi, tapi sekarang saya merasa kehilangan kendali itu. Dan saya tidak membenci perasaan ini sama sekali. Beberapa hari berikutnya, saya mendapati rute patroli saya seringkali tanpa sadar berbelok ke arah jalan Tverskaya. Rekan-rekan kerja mulai memperhatikan keanehan saya. Anya, akhir-akhir ini kamu kelihatannya sangat tertarik dengan distrik timur ya? Kata Komandan Ivan sambil bercanda. Saya menjawab samar-samar. Bangunan di daerah itu sudah tua, jadi perlu perhatian khusus. Padahal sebenarnya, saya hanya ingin bertemu Bima. Pada kali keempat melewati kedai teh itu, saya akhirnya memberanikan diri masuk.
Bima sedang menata peralatan teh. Melihat saya, dia tersenyum, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. "Anya, hari ini tidak sedang inspeksi, kan?" Suaranya terdengar ramah dan menggoda. "Kebetulan lewat, ingin mampir minum teh." Saya berusaha membuat suara saya terdengar biasa. "Kalau begitu, silakan duduk." "Saya sedang mencoba teh baru," katanya sambil menyiapkan tempat duduk untuk saya dengan gerakan yang anggun dan alami. "Ini teh apa?" "Teh hitam dari Sumatera. Salah satu yang terkenal dari sana, aromanya khas seperti madu." Tehnya berwarna kuning keemasan, dan aromanya memang manis seperti madu. Rasanya sangat istimewa, berbeda sekali dengan teh melati kemarin. Budaya teh di Indonesia sangat kaya. Setiap jenis teh punya cerita dan karakternya sendiri, katanya, matanya berbinar karena cinta pada tanah airnya. "Seperti kita, setiap orang juga punya ceritanya sendiri." Kalimat itu membuat saya teringat akan masa lalu saya. Anda benar. Pengalaman setiap orang membentuk kita menjadi seperti sekarang. Cerita Anda pasti sangat menarik. Dari anggota pasukan khusus menjadi pemadam kebakaran. Perubahan seperti itu, tidak semua orang bisa melakukannya. Kata-katanya membuat saya sedikit terkejut. Saya belum pernah menceritakan latar belakang saya secara detail. "Bagaimana Anda tahu saya pernah di pasukan khusus?" "Dari insiden kebakaran di kedai teh kemarin." Sikap dan respons Anda sangat profesional. Cara Anda berjalan, kebiasaan mengamati lingkungan, semuanya menunjukkan jejak latihan militer. Kemampuan observasinya mengejutkan saya. Orang biasa tidak akan memperhatikan detail seperti itu. Anda sangat pandai mengamati orang. Mengamati di lingkungan yang asing adalah naluri untuk bertahan hidup. Jawabannya penuh makna. Kalimat ini semakin meyakinkan saya bahwa Bima bukan sekadar pengusaha biasa. Pengalaman militer Anda juga pasti tidak biasa, kan? Tanya saya, mencoba memancing. Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum. "Di Indonesia ada wajib militer, semua pria harus mengikutinya." Saya tidak ada yang istimewa, tapi saya bisa merasakan dia menyembunyikan sesuatu. Intuisi profesional. Saya mengatakan bahwa pria ini memiliki sisi yang tidak diketahui orang lain. Tapi saya tidak mendesaknya lebih jauh. Setiap prajurit punya cerita yang tidak ingin dibicarakan. Saya mengerti itu. Wajib militer di Indonesia sepertinya ketat ya. Cukup baik. Sebagian besar adalah latihan kerja tim dan disiplin. Itu juga membantu pekerjaan saya sekarang. Percakapan selanjutnya beralih ke topik yang lebih ringan. Dia berbicara tentang makanan Indonesia, saya berbicara tentang pemandangan alam Rusia. Tanpa sadar, waktu berlalu. "Wah, saya harus kembali," kata saya sambil melihat jam, baru sadar sudah 1 jam berlalu. "Selamat datang kapan saja untuk minum teh," katanya sambil mengantar saya ke pintu. "Terima kasih untuk teh dan obrolannya." "Sama-sama. Saya juga senang bertemu orang yang menarik seperti Anda." Saat berjalan kembali ke stasiun pemadam kebakaran, suasana hati saya sangat baik. Perasaan ini sudah lama tidak saya rasakan. Sejak keluar dari pasukan khusus, lingkaran sosial saya menyempit. Selain rekan kerja, saya jarang berbicara mendalam dengan siapapun. Tapi Bima berbeda. Dia membuat saya merasa bisa melepaskan kewaspadaan dan menjadi diri sendiri. Malam itu, saya tidak bisa menahan diri untuk mencari informasi tentang pariwisata Indonesia di internet, Candi Borobudur, Bali, Raja Ampat, Danau Toba. Nama-nama tempat yang sebelumnya asing bagi saya ini, kini terasa penuh pesona. Saya mulai menantikan rute patroli besok, berharap bisa melewati kedai teh itu lagi. Saya mulai menantikan untuk bertemu Bima lagi. Harapan ini membuat saya bersemangat sekaligus bingung. Sebagai mantan anggota pasukan khusus, saya terbiasa mengendalikan emosi, tapi sekarang saya merasa kehilangan kendali itu. Dan saya tidak membenci perasaan ini sama sekali. Keesokan harinya adalah hari Sabtu, hari libur yang jarang saya miliki. Awalnya saya berencana membersihkan kamar, tapi saya malah berjalan ke kedai teh itu lagi. Bima tampaknya tidak terkejut melihat saya.
Hari ini tidak bekerja, akhir pekan. Anda sendiri, tidak setiap hari di kedai teh kan? Teman menitipkan tempat ini, jadi saya bantu jaga, tapi saya juga punya urusan sendiri. Hari ini saya harus bertemu dengan sebuah perusahaan di pusat kota. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu, kata saya, merasa sedikit kecewa. Sebenarnya, kalau Anda punya waktu, maukah pergi bersama? Setelah pertemuan selesai, saya ingin melihat-lihat kota Moskow. Kalau sendirian, saya sering tersesat. Undangannya membuat jantung saya berdebar kencang. Tentu saja. Saya sangat akrab dengan Moskow. Inilah kencan resmi pertama kami. Meskipun dia bilang butuh pemandu, saya merasa itu hanya alasan agar bisa bersama saya. Pikiran ini membuat hati saya terasa hangat. Kami naik kereta bawah tanah ke pusat kota. Di perjalanan, Bima bercerita tentang perusahaan yang akan ditemuinya. Dia akan bertemu dengan pemasok suku cadang kapal. Teknologi manufaktur presisi Indonesia di beberapa bidang memang punya keunggulan, katanya, berharap bisa menjalin hubungan bisnis jangka panjang. Kedengarannya sangat menjanjikan. Semoga saja. Orang tua saya memberikan tugas berat ini, saya tidak boleh mengecewakan mereka, suaranya mengandung rasa tanggung jawab. Ini mengingatkan saya pada perasaan saat pertama kali menjadi pemadam kebakaran, menanggung harapan yang sama, menanggung tekanan yang sama. Pertemuan bisnisnya berlangsung sekitar 1 jam. Saya menunggunya di sebuah kafe di dekatnya. Melalui kaca, saya melihatnya berbicara dengan serius di ruang rapat. Profesionalisme dan kepercayaan dirinya sangat mengesankan saya. Bagaimana pertemuannya? Tanya saya saat dia keluar. Sangat lancar. Mitra kami sangat tertarik dengan produk kami. Minggu depan mereka akan mengirim tim teknis untuk kunjungan ke Indonesia. Wajahnya berseri-seri. Selamat. Itu awal yang baik. Terima kasih. Sekarang, pemandu profesional seperti Anda akan membawa saya kemana? Saya berpikir sejenak. Karena Anda orang Indonesia, saya akan membawa Anda ke tempat yang istimewa. Kami naik kapal pesiar sungai ke Taman Gorki. Di atas kapal, angin sungai menerpa wajah kami. Bima memandang ke cakrawala yang jauh. Sungai di Rusia dan sungai di Indonesia sangat berbeda, katanya sambil berpikir. Berbeda bagaimana? Sungai di Indonesia hangat, seperti pelukan seorang ibu. Sungai di Rusia dingin, seperti tatapan seorang bijak. Perbandingannya sangat puitis. Anda pandai sekali mendeskripsikannya. Mungkin karena rindu rumah. Semakin jauh dari rumah, perasaan terhadap rumah semakin dalam. Sore itu, kami berjalan-jalan di sekitar Taman Gorki. Saya menceritakan sejarah, budaya, dan tradisi Rusia kepadanya. Dia menceritakan kisah-kisah tentang Indonesia, legenda-legenda indah yang belum pernah saya dengar. Saat matahari terbenam, kami duduk di sebuah bangku di tepi sungai. Anya, terima kasih banyak sudah menemani saya hari ini. Saya juga sangat senang. Sudah lama tidak bersantai seperti ini. Apakah Anda biasanya sangat stres? Pekerjaan pemadam kebakaran selalu penuh dengan ketidakpastian. Dan sejak keluar dari pasukan khusus, saya selalu merasa harus membuktikan diri. Ini adalah pertama kalinya saya menunjukkan sisi rapuh saya di hadapannya. Anda sudah membuktikan diri Anda. Anda menyelamatkan banyak nyawa, melindungi banyak keluarga. Itu lebih hebat dari operasi militer manapun. Kata-katanya menyentuh bagian paling sensitif di hati saya. Saat itu, saya tahu perasaan saya terhadap pria ini telah melampaui rasa ingin tahu. Dalam perjalanan kembali ke kota, tangan kami tak sengaja bersentuhan. Rasanya seperti sengatan listrik, membuat jantungku berdebar kencang. Aku tidak menarik tanganku, begitu pula dia. Jadi, kami berjalan bergandengan tangan di sepanjang jalanan Moskow. Ini adalah senja terindah dalam hidupku. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, mengingat kembali setiap detail hari ini, senyum Bima, kata-katanya, kelembutannya, semuanya membuatku merasa manis yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu aku sedang jatuh cinta, dan aku tidak ingin berhenti jatuh cinta. Setelah kencan di kota itu, hubungan saya dengan Bima berubah secara halus. Kami mulai lebih sering bertukar pesan.
berbagi cerita kehidupan sehari-hari. Dia akan mengirimkan kutipan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Rusia di pagi hari, dan saya akan mengirimkan foto cuaca di Moskow sebagai balasan. Pemahaman tanpa kata ini membuat kami berdua bahagia. Apakah pekerjaanmu hari ini berjalan lancar? Ini menjadi pertanyaan yang dia ajukan setiap hari. Awalnya, saya pikir ini hanya basa-basi, tapi kemudian saya sadar dia benar-benar peduli. Suatu kali, saya bertugas pukul 1 pagi untuk memadamkan api dan baru kembali ke stasiun pada pukul 6 pagi. Saya sangat lelah dan mengirim pesan. Baru selesai menangani kebakaran gudang. Sedikit lelah. Tak disangka, 10 menit kemudian, Bima muncul di depan stasiun pemadam kebakaran. Di tangannya ada kotak bekal dan kopi. Anda pernah bilang orang Rusia suka makan blini untuk sarapan. Saya membawakan sate ayam dengan lontong untuk Anda coba. Lontong yang hangat dengan sate ayam yang harum. Rasanya luar biasa lezat. Yang lebih mengharukan adalah perhatiannya. Bagaimana Anda tahu saya ada di stasiun sekarang? Hanya menebak. Kebakaran besar biasanya butuh beberapa jam untuk dipadamkan sepenuhnya, ditambah pemeriksaan setelahnya, mungkin sekitar waktu ini. Tebakannya sangat akurat, membuat saya bertanya-tanya apakah dia benar-benar hanya seorang pengusaha biasa. Anda tahu banyak tentang pekerjaan pemadam kebakaran ya? Saya mencari informasi di internet. Saya ingin tahu lebih banyak tentang pekerjaan Anda. Jawaban ini membuat hati saya hangat. Ada seseorang yang bersedia berusaha memahami saya, mempelajari profesi saya. Perasaan ini sangat istimewa. Hari itu, kami sarapan di taman dekat stasiun pemadam kebakaran. Sinar matahari pagi menembus dedaunan, menyinari kami. Semuanya tampak begitu indah. Bima, saya ingin bertanya sesuatu. Apa? Hati saya mulai tegang. Apakah Anda datang ke Rusia benar-benar? Hanya untuk bisnis? Dia berhenti sejenak, lalu tertawa. Kenapa bertanya begitu? Intuisi. Saya selalu merasa Anda punya alasan lain. Dia memandang jauh, ekspresinya menjadi lebih serius. Intuisi Anda benar. Memang ada alasan lain. Saya tidak mendesaknya, hanya menunggu dengan tenang. Saya ingin lari dari sesuatu. Indonesia, meskipun rumah saya, di sana ada kenangan yang tidak ingin saya hadapi. Kenangan seperti apa? Pengalaman selama wajib militer. Beberapa hal, setelah terjadi, sulit untuk dilupakan. Kata-katanya mengingatkan saya pada masa-masa di Afghanistan. Saya mengerti. Beberapa kenangan akan melekat pada kita seumur hidup. Anda juga punya pengalaman seperti itu? Terluka dalam misi terakhir di Afghanistan. Pemulihan 7 bulan, lalu pensiun. Kami saling bertatapan. Saat itu, saya merasakan pemahaman yang mendalam. Tidak perlu banyak kata. Prajurit memiliki ikatan khusus. Mungkin kita berdua sedang mencari awal yang baru, katanya pelan. Mungkin, saya mengangguk. Setelah hari itu, hubungan kami menjadi lebih erat. Bukan hanya kedekatan romantis, tapi juga hubungan jiwa. Kami berdua adalah orang-orang dengan bekas luka dari masa lalu, mencari makna baru di negeri asing. Di akhir pekan, saya mengajaknya ke Museum Sejarah Negara. Melihat bangunan dan barang-barang kuno Rusia itu, Bima tampak sangat termenung. Ukiran di bangunan-bangunan ini sangat indah, katanya sambil mengamati detail ukiran kayu. Orang Rusia sangat ahli dalam kerajinan kayu. Ini adalah kerajinan tradisional. Di Indonesia juga ada kerajinan tradisional serupa, tapi gayanya sangat berbeda. Kami berhenti di depan sebuah rumah kayu tua. Ini adalah rumah tinggal khas Rusia abad ke-18. Apakah Anda pernah tinggal di rumah seperti ini waktu kecil? Tanyanya penasaran. Rumah kakek nenek saya juga bangunan tradisional. Waktu musim panas, saya sering berlibur di sana. Pasti sangat menarik. Ya. Kakek mengajari saya menyalakan api dan membuat kerajinan kayu, nenek mengajari saya memasak dan menenun. Saat mengenang masa kecil, suara saya melembut. Kedengarannya sangat bahagia. Bagaimana masa kecil Anda? Saya besar di Jakarta.
Orang tua saya sangat sibuk, jadi kebanyakan saya diasuh oleh kakek dan nenek. Ekspresinya tampak penuh kerinduan. Kakek saya seorang pensiunan tentara, sangat disiplin tapi juga sangat menyayangi saya. Nenek saya adalah wanita Jawa tradisional, pandai memasak segala jenis makanan. Itu sebabnya Anda bisa membuat sate ayam? Nenek yang mengajari. Katanya, laki-laki harus bisa mengurus diri sendiri, dan juga harus bisa mengurus orang yang dicintainya. Dia mengucapkan kalimat ini sambil menatapku. Tatapannya yang lembut membuat jantungku berdebar. Kami terus berjalan mengelilingi museum, tapi perhatianku sepenuhnya tersedot oleh kata-katanya, orang yang dicintainya. Apakah dia sedang memberi isyarat? Atau aku hanya berhayal? Sorenya, kami beristirahat di kafe museum, memesan blini dan kopi khas Rusia. Saya ingin memberitahumu sesuatu, kata Bima tiba-tiba dengan serius. Tentang apa? Hatiku mulai tegang. Saya pernah punya hubungan di Indonesia. Kalimat ini seperti petir menyambar di hatiku. Tapi sudah berakhir, sebelum saya datang ke Rusia. Aku menghela napas lega, tapi juga penasaran. Kenapa kamu memberitahuku tentang ini? Karena saya tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Saya ingin kita saling transparan. Kejujurannya membuatku terkesan. Apa yang terjadi dengannya? Dia tidak bisa menerima masa lalu saya. Pengalaman di militer membuat saya kadang-kadang berbeda. Dia bilang saya terkadang terlihat dingin, jauh. Aku mengerti apa yang dia katakan. Prajurit memang punya karakter khusus seperti itu. Terlihat ramah, tapi pada saat tertentu akan menunjukkan sisi yang berbeda. Dia tidak mengerti kondisi psikologis seorang prajurit. Ya, tapi saya tidak menyalahkannya. Orang biasa memang sulit memahaminya. Jadi kamu datang ke Rusia? Sebagian karena itu. Saya butuh waktu untuk berpikir, dan juga harus mengurus bisnis keluarga. Saya tidak menyangka akan bertemu denganmu. Tatapannya melembut. Apakah bertemu denganku mengubah sesuatu? Tanyaku dengan berani. Mengubah segalanya. Kamu membuatku merasa tidak perlu menyembunyikan diriku yang sebenarnya. Saat itu, semua suara lain di kafe lenyap. Hanya ada kami berdua, hanya ada detak jantung kami. Anya, aku tahu kita baru kenal sebentar, tapi aku ingin jujur padamu. Aku menyukaimu. Pengakuannya datang tiba-tiba, tapi terasa begitu alami. Aku juga menyukaimu, suaraku sedikit bergetar. Ini pertama kalinya aku mengucapkan kata-kata ini pada seorang pria. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku. Tangannya hangat dan kuat, memberiku rasa aman. Kalau begitu, maukah kamu menjadi pacarku? Ya, aku tidak ragu. Keputusan ini terasa sangat benar, sangat wajar. Senja itu, kami berjalan bergandengan tangan di jalanan Moskow, segalanya terasa berbeda. Bunga-bunga di pinggir jalan lebih cerah, langit lebih biru, bahkan udaranya pun terasa manis. Inilah rasanya jatuh cinta. Akhirnya aku mengerti. Malam ini, maukah datang makan malam di rumahku? Aku mengajaknya. Kamu yakin? Dia tampak sedikit terkejut. Yakin. Aku ingin memasakkan makanan khas Rusia untukmu. Kalau begitu, aku akan membawa teh Indonesia sebagai minuman penutup. Kencan pertama kami di rumah pun dimulai. Malam itu, kami mengobrol hingga larut, berbagi mimpi, ketakutan, dan harapan. Aku menceritakan masa depan yang kuinginkan, dia menceritakan keinginannya untuk memiliki keluarga. Saat dia pergi, kami berpelukan erat di depan pintu. Pelukan itu memberitahuku bahwa hubungan ini akan mengubah hidupku selamanya. Aku berbaring di tempat tidur, memikirkan semua yang terjadi hari ini, dari teman menjadi kekasih, dari orang asing menjadi begitu dekat. Perkembangan hubungan ini melampaui semua bayanganku. Bima tidak hanya membuatku merasakan manisnya cinta, tapi juga membantuku menemukan kembali kelembutan sebagai seorang wanita. Di militer dan pemadam kebakaran, aku terbiasa menjadi kuat dan mandiri. Tapi di hadapannya, aku bisa menunjukkan sisi rapuhku, bisa bersandar, bisa menjadi diriku yang sebenarnya. Perasaan ini sangat kusyukuri. Setelah resmi berpacaran,
kehidupan kami sebagai pasangan dimulai. Mengetahui latar belakang Bima yang sebenarnya, kebersamaan kami menjadi lebih alami, tidak perlu lagi khawatir menghindari topik tertentu. Kami bisa berbagi cerita manis dan pahit sebagai prajurit. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Pertanyaan ini kini memiliki makna yang berbeda. Dia benar-benar mengerti bahaya dan tantangan pekerjaan pemadam kebakaran. Kebakaran pabrik kimia. Situasinya cukup rumit, banyak asap, jarak pandang rendah. Ada yang terluka? Untungnya, semua orang berhasil dievakuasi dengan selamat. Kamu tidak terluka? Dia akan memeriksa dengan teliti apakah aku terluka. Perhatian seperti ini sangat mengharukan. Kadang-kadang, dia akan berbagi beberapa metode latihan pasukan khusus, membantuku menjaga kondisi fisik. Gerakan ini membantu memperkuat otot inti, sangat berguna untuk pekerjaanmu. Kami akan berlatih bersama di rumah, seperti dua rekan seperjuangan. Pemahaman tanpa kata ini sulit dipahami oleh pasangan lain. 3 bulan kemudian, kami menerima telepon dari orang tua Bima. Mereka berharap kami bisa kembali ke Indonesia untuk mengadakan pernikahan lagi, agar kerabat dan teman-teman di Indonesia bisa ikut merayakan kebahagiaan kami. Bagaimana kalau saat musim dingin, cuaca di Indonesia paling nyaman, kata Ibu Bima di telepon. Aku bisa mengambil cuti 2 minggu, kataku, sangat tertarik dengan usulan itu. Akhirnya ada kesempatan untuk melihat tanah air Bima secara langsung. Kalau begitu, aku akan urus tiket dan jadwal perjalanannya. Bima mulai merencanakan perjalanan kami ke Indonesia. Awal Oktober, kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Saat pesawat mendarat, hatiku dipenuhi rasa penasaran dan harapan. Indonesia, negara kepulauan indah yang selama ini hanya kulihat di internet, kini benar-benar ada di hadapanku. Selamat datang di Indonesia. Orang tua Bima menjemput kami di bandara. Senyum mereka begitu hangat, membuatku langsung merasakan kehangatan rumah. Dalam perjalanan dari bandara ke kota, aku menikmati pemandangan di luar jendela, vegetasi tropis, gedung-gedung tinggi, lalu lintas yang padat, semuanya sangat berbeda dari Rusia. Bagaimana perasaanmu tentang Indonesia? Tanya Bima. Alor-manoman. Alor-manoman. Sangat istimewa, penuh kehidupan. Tunggu sampai kamu mencoba makanan Indonesia, kamu akan lebih menyukai tempat ini, kata Ibu Bima sambil tersenyum. Malam itu, kami merasakan keramaian pasar malam di Jakarta. Hiruk-pikuknya di luar imajinasiku. Penuh dengan pedagang kaki lima, berbagai aroma makanan bercampur menjadi satu. Ini nasi goreng. Ini sate. Itu es campur. Bima bertindak seperti pemandu wisata, memperkenalkan setiap jenis makanan kepadaku, meskipun beberapa rasa terlalu pedas untukku. Aku mencoba semuanya. Kamu beradaptasi dengan baik sekali, Ibu Bima tampak senang. Banyak orang asing tidak terbiasa dengan rasa makanan Indonesia. Saya rasa ini sangat menarik. Setiap makanan punya karakternya sendiri, jawabku jujur. Ini adalah tradisi kami. Menyambut tamu dengan baik adalah etika dasar. Beberapa hari berikutnya, Bima membawaku mengunjungi berbagai tempat wisata di Indonesia. Matahari terbit di Bromo, laut di Bali, kemegahan Candi Borobudur, keindahan alam Indonesia sangat mengesankanku. Negara ini, meskipun tidak besar, memiliki lanskap yang begitu beragam, dan setiap tempat memiliki keunikan budayanya sendiri. Bima dengan bangga memperkenalkan tanah airnya. Yang paling mengesankanku adalah keramahan orang Indonesia. Kemanapun kami pergi, penduduk setempat, setelah tahu aku adalah istri Bima yang orang asing, akan menyambut dengan sangat hangat. Orang Indonesia benar-benar ramah. Aku tidak bisa menahan diri untuk memuji. Pernikahan di Indonesia diadakan di Jakarta dengan upacara adat Jawa. Aku mengenakan kebaya emas dan batik, merasakan budaya yang sama sekali berbeda, prosesi siraman, sungkeman, setiap langkahnya penuh makna. Sekarang kamu benar-benar bagian dari keluarga kami. Nenek Bima memegang tanganku dan berkata, mata neneknya penuh dengan kebaikan, membuatku sangat terharu. Di resepsi pernikahan, semua kerabat dan teman keluarga Bima datang untuk memberikan selamat. Mereka penasaran dengan saya sebagai menantu asing.
tapi juga sangat ramah. Anya, apakah kamu akan merindukan Rusia? Tanya salah seorang kerabat. Tentu saja. Tapi Indonesia juga membuat saya merasa sangat hangat. Lain kali sering-seringlah ke sini. Kamu kan sekarang menantu Indonesia. Perasaan diterima seperti ini sangat kusyukuri. Setelah pernikahan selesai, kami tinggal di Indonesia selama seminggu lagi. Bima membawaku melihat sekolah lamanya dan tempat-tempat yang sering ia kunjungi waktu kecil. Ini SD tempatku belajar dulu. Ini tepi sungai tempat aku dan teman-teman sering bermain. Ini candi tempat kakek sering membawaku. Setiap tempat memiliki kenangannya, dan itu membuatku lebih memahami kisah pertumbuhannya. Bagaimana perasaanmu tentang Indonesia? Tanyanya di pesawat saat kami kembali. Sangat indah. Akhirnya aku mengerti kenapa kamu begitu merindukannya. Apakah kamu akan mempertimbangkan untuk tinggal di Indonesia di masa depan? Pertanyaan itu sudah beberapa kali kupikirkan. Jika diperlukan, aku bersedia mencoba. Tapi untuk saat ini, kehidupan kita di Rusia juga sangat baik. Kamu benar. Kita bisa bolak-balik antara dua tempat. Dengan begitu, kita bisa menjaga kedua rumah kita. Setelah kembali ke Moskow, kami mulai serius membicarakan rencana masa depan. Bisnis Bima semakin stabil, pekerjaanku di stasiun pemadam kebakaran juga lancar. Kami memutuskan untuk menetap di Moskow, tapi akan kembali ke Indonesia setiap tahun untuk mengunjungi keluarga. Aku rasa kita harus mencoba punya anak, kata Bima suatu pagi di akhir pekan. Tiba-tiba, kamu ingin punya anak? Ya. Aku berharap ada kehidupan kecil yang menjadi saksi cinta kita. Aku juga berharap bisa menjadi seorang ibu. Tapi aku selalu merasa waktunya belum tepat. Bagaimana dengan pekerjaanku? Kita bisa merencanakannya perlahan. Sistem cuti melahirkan di Rusia sangat baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang pekerjaan. Dia sudah memikirkan semuanya. Lagi pula, ibuku bilang dia bersedia datang ke Rusia untuk membantu merawat anak kita. Usulan ini membuatku sangat terharu. Apakah beliau rela meninggalkan Indonesia begitu lama? Demi cucunya, katanya dia rela melakukan apa saja. Cinta Ibu Bima membuatku semakin yakin bahwa kami siap menyambut anggota baru dalam keluarga. 3 bulan kemudian, aku mendapati diriku hamil. Saat dokter mengkonfirmasi kabar itu, aku dan Bima sangat bahagia sampai tidak bisa berkata-kata. Kita akan menjadi ayah dan ibu, katanya sambil memelukku erat. Saat itu, aku merasa hidupku begitu sempurna. Dari pertemuan hingga cinta, dari pernikahan hingga kehamilan, kisah kami seindah dongeng. Meskipun kami berasal dari negara yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, cinta telah melampaui semua rintangan. Sekarang, kami akan menyambut buah cinta kami. Anak ini akan memiliki darah Rusia dan Indonesia, akan menjadi simbol perpaduan sempurna kedua budaya. Aku mengelus perutku yang masih rata, hatiku dipenuhi harapan. Kisah kami terus berlanjut, dan babak terindahnya baru saja dimulai. Kabar kehamilanku membuat kedua keluarga sangat gembira. Orang tua Bima memutuskan untuk pensiun lebih awal, bersiap untuk tinggal di Moskow dalam jangka panjang untuk merawat kami. Orang tuaku juga menunjukkan kepedulian dan dukungan yang sama. Akhirnya aku akan punya cucu, kata ibuku dengan gembira di telepon. Aku sudah mulai menyiapkan perlengkapan bayi. Penyatuan kedua keluarga berjalan lebih lancar dari yang kubayangkan. Orang tua Bima menyewa apartemen di dekat kami dan hampir setiap hari datang mengunjungiku. Ibu Bima sangat perhatian, mempelajari cara merawat bayi ala Rusia, bahkan mendaftar di kelas bahasa Rusia lokal. Aku ingin bisa berbicara bahasa Rusia standar dengan cucuku nanti, katanya dengan serius. Usaha seperti ini sangat mengesankanku. Selama kehamilan, Bima semakin perhatian. Dia menyiapkan makanan bergizi untukku setiap hari, menemaniku periksa kehamilan, dan mempelajari berbagai hal tentang perawatan bayi. Dokter bilang bayi kita tumbuh dengan sangat normal. Katanya, lebih bersemangat dariku setiap kali selesai pemeriksaan. Kalau kamu merasa tidak nyaman, langsung beritahu aku. Melihatnya begitu siap menjadi seorang ayah, aku merasa sangat tenang.
Aku mengajukan permohonan untuk bekerja di bagian administrasi di stasiun pemadam kebakaran untuk menghindari risiko di lapangan. Semua rekan kerjaku mendukung keputusanku. Keselamatan harus diutamakan, anak adalah yang terpenting, kata Komandan Ivan. Tunggu sampai cuti melahirkanmu selesai dan kembali, kita akan mengadakan perayaan yang pantas untukmu. Dukungan seperti ini membuatku tidak perlu khawatir. 2 minggu sebelum tanggal perkiraan lahir, kontraksi dimulai tiba-tiba, saat itu pukul 3 pagi. Aku terbangun karena rasa sakit yang hebat. Bima, sepertinya aku akan melahirkan. Dia langsung melompat dari tempat tidur, mengurus semuanya dengan tenang. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu, baru memberitahu orang tua. Meskipun khawatir, responsnya sangat profesional. Pelatihan pasukan khususnya berguna dalam situasi darurat seperti ini. Setelah proses persalinan selama 12 jam, putri kami akhirnya lahir. Saat perawat meletakkannya di dadaku, air mataku mengalir karena bahagia. Dia sangat cantik, Bima. Aku mengelus wajah mungil putriku dengan lembut, matanya sepertimu, hidungnya sepertiku. Kita beri nama siapa dia? Bagaimana dengan Maya? Nama Indonesia yang artinya indah dan anggun. Maya. Nama yang sangat indah. Putri kami pun mendapatkan namanya. Maya Nugraha Ivanova, seorang anak manis dengan 2 budaya di dalam dirinya. Selama masa nifas, Ibu Bima menunjukkan kemampuan merawat yang luar biasa. Beliau memadukan tradisi pasca melahirkan Indonesia dengan konsep perawatan bayi modern Rusia. Kamu harus banyak istirahat, ibu yang akan merawat Maya. Beliau hampir mengambil alih semua tugas merawat bayi. Tapi kamu harus sering-sering berbicara dengan anakmu ya, untuk membangun ikatan ibu dan anak. Di bawah perawatannya yang penuh perhatian, tubuhku pulih dengan cepat, Maya juga tumbuh dengan sehat. Senyumnya secerah malaikat, tangisannya juga sangat kuat. Anak ini punya paru-paru yang kuat. Di masa depan bisa jadi pemadam kebakaran atau pasukan khusus, kata ayah Bima sambil bercanda. 3 bulan kemudian, aku kembali bekerja di stasiun pemadam kebakaran, tapi kali ini aku memilih bekerja paruh waktu, agar bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Bagaimana rasanya? Semua rekan kerja peduli dengan adaptasiku. Masih beradaptasi, tapi untungnya ada keluarga yang membantu. Bima juga menyesuaikan jadwal kerjanya, berusaha untuk lebih banyak di rumah bersama kami. Bisnis bisa diperlambat, tapi pertumbuhan anak hanya terjadi sekali. Prioritasnya sangat jelas. Tanggung jawabnya terhadap keluarga membuatku semakin mencintainya. Saat Maya berusia 1 tahun, kami mengadakan pesta kecil yang hangat di rumah, mengundang kedua keluarga dan teman-teman dekat. Selamat ulang tahun, Maya. Semua orang menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Meskipun dia belum mengerti, melihat banyak orang merayakannya, dia bertepuk tangan dengan gembira. Tahun ini berlalu begitu cepat, kataku dengan haru. Iya. Dari bayi mungil menjadi anak kecil yang sudah bisa berjalan, Bima juga merasa terharu, melihat Maya berjalan tertatih-tatih ke arah kami. Kami berdua tertawa. Kehidupan kecil ini membuat keluarga kami penuh dengan kebahagiaan dan harapan. 2 tahun kemudian, kami menyambut anak kedua kami. Kali ini seorang putra. Kami menamainya Dmitri, nama Rusia tradisional yang melambangkan penguasa abadi. Sekarang keluarga kita lengkap, kata Bima sambil menggendong putranya. 1 putri, 1 putra, pas sekali. Hidup kami menjadi lebih sibuk, tapi juga lebih penuh. Maya sudah bisa berbicara bahasa Indonesia dan Rusia. Dmitri juga sudah mulai belajar berjalan. Mama, aku mau martabak manis. Maya bisa mengungkapkan keinginannya dalam bahasa Indonesia. Kemampuan bilingualnya membuat semua orang takjub. Melihat kembali, sudah 6 tahun berlalu sejak pertemuan tak terduga di kedai teh yang terbakar itu. Hingga hari ini, kami dari orang asing menjadi kekasih, dari kekasih menjadi suami istri, dari suami istri menjadi orang tua. Setiap langkah membawa tantangan dan kebahagiaan baru. Bima bukan lagi pengusaha Indonesia misterius itu. Dia adalah suamiku, ayah dari anak-anakku, orang terpenting dalam hidupku.
Aku juga bukan lagi pemadam kebakaran wanita yang penyendiri. Aku adalah seorang istri, seorang ibu dari 2 anak yang menggemaskan. Cinta kami melintasi batas negara, memadukan budaya, menciptakan tradisi keluarga yang baru. Maya dan Dimitri akan tumbuh di lingkungan multikultural ini. Mereka akan menguasai beberapa bahasa, memahami budaya yang berbeda, dan memiliki pandangan dunia yang lebih luas. Apakah kamu pernah menyesal? Suatu malam di akhir pekan, Bima bertanya padaku. Kami duduk di ruang tamu, melihat anak-anak bermain. Menyesal tentang apa? Harus meninggalkan kehidupan lajangmu, harus menanggung begitu banyak tanggung jawab. Aku berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Tidak pernah. Ini adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Meskipun sangat melelahkan. Melelahkan memang, tapi juga membahagiakan. Aku menggenggam tangannya. Lagi pula, kita adalah tim terbaik, kan? Dia tersenyum. Senyumnya sehangat 6 tahun lalu di kedai teh itu. Ya. Kita adalah tim terbaik. Di luar jendela, matahari terbenam Moskow sedang menghilang di cakrawala. Cahaya keemasannya menyinari ruang tamu kami, menerangi rumah yang penuh cinta ini. Dari pertemuan tak terduga di lokasi kebakaran hingga menjadi keluarga yang utuh hari ini, kisah kami membuktikan kekuatan cinta sejati. Cinta bisa melampaui semua rintangan. Bisa menyatukan 2 orang dari latar belakang yang sangat berbeda, menciptakan masa depan yang lebih indah daripada hidup sendiri. Inilah kisah kami. Kisah cinta seorang pemadam kebakaran wanita Rusia dan seorang pengusaha pria Indonesia, sebuah kisah tentang keberanian, kepercayaan, dan komitmen, sebuah kisah yang akan terus ditulis dengan indah.